Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanafi Pramesti dengan NIM 235159113 SV22642 dari Program Studi Sistem Informasi Geografis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah aplikasi sederhana menggunakan function cek angka genap untuk menampilkan angka genap dari sebuah rentang angka yang akan diinputkan. Program ini menggunakan function prosedur yang artinya mempunyai nilai pengembalian. Nah, pada desain ini saya menggunakan satu label, dua text box, dan satu button. Nah, lanjut saja. Pada skripnya, arti dari line yang pertama, ini adalah sebuah kelas publik. Kemudian form 1 itu adalah nama kelasnya. Terus untuk line yang kedua, untuk mendeklarasikan fungsi yang mengambil satu parameter bertipe data integer dan mengembalikan nilai as boolean. Terus untuk line yang ketiga, ini untuk memeriksa apakah suatu bilangan, dalam hal ini variabel inputnya bilangan genap atau tidak. Berikutnya ada return true. Return true ini untuk mengembalikan hasil nilai true. Nah, untuk berikutnya ada else. Else ini untuk menangani situasi ketika kondisi if tidak terpenuhi. Berikutnya ada return false, berarti untuk mengembalikan nilai false. Terus ada end if. End if di sini berarti mengakhiri blok kode yang dimulai dengan pernyataan if. Terus ada end function. End function berarti menandai akhir dari definisi fungsi. Berikutnya pada line yang ke-10. Line ke-10 ini dia artinya kode untuk menghubungkan metode button 1_click dengan event click dari tombol button 1. Berikutnya pada line yang ke-11. Line ke-11 ini dia mendeklarasikan variabel start value sebagai tipe data integer. Nah, untuk start value ini juga dia menyimpan nilai awal dari rentang angka yang akan diperiksa. Di bawahnya ada variabel end value, berarti dia menyimpan nilai akhir dari rentang angka yang akan diperiksa. Berikutnya pada line yang ke-14. Line yang ke-14 ini dia mempunyai arti untuk memeriksa apakah nilai yang dimasukkan oleh user pada text box 1 dan text box 2 dapat diubah menjadi bilangan bulat atau bilangan integer. Berikutnya pada line yang ke-15. Line yang ke-15 ini untuk mengiterasi atau melakukan perulangan dari start value hingga end value. Berikutnya pada line yang ke-17. Line ke-17 ini pada line yang ke-15 dim genap numbers, yaitu untuk mendefinisikan dan membuat objek genap numbers dari kelas list. Nah, berarti untuk membuat sebuah daftar. Berikutnya pada line ke-17. Line ke-17 ini untuk mengiterasi atau melakukan perulangan. Berikutnya ada line yang ke-18. Line 18 ini untuk menguji apakah nilai inputnya itu bilangan genap atau tidak. Nah, untuk line yang 19 ini saya sembari memulai start pada program kepada project. Untuk arti dari line yang 19 ini untuk menambahkan nilai input ke dalam sebuah koleksi atau daftar angka genap yang telah ditemukan selama proses cek. Nah, ini telah muncul formnya, form 1. Berikutnya ada end if masih sama untuk menandai atau mengakhiri blok kode yang dimulai dengan pernyataan if. Terus ada kode next. Kode next ini untuk menentukan akhir dari blok pernyataan loop dengan memastikan bahwa loop berakhir saat semua iterasi telah dieksekusi. Berikutnya pada line yang ke-23 di sini ada genap numbers untuk memeriksa apakah ada angka genap yang ditemukan dalam
rentang yang diberikan atau tidak. Terus pada line yang ke-24 ini ada message box. Nah, untuk penjelasan dari message box ini saya sembari memasukkan angka pada GUI-nya. Di sini misal saya memasukkan angka 30, di sini 50. Apakah keluaran dari data ini? Mari kita cek. Nah, angka genap dalam rentang 30 hingga 50 adalah 30, 32, 34, 36, 38 dan seterusnya sampai 50 ini. Nah, pada message box yang pertama dia menggunakan style information. Nah, kalau di sini style information berarti ikonnya dia akan berwarna biru dengan tanda seperti ini. Terus pada message box yang kedua tidak ada angka genap dalam rentang start value hingga end value. Coba kita memasukkan angka 31 di sini. Nah, di sini 31. Mari kita cek. Nah, pada message box yang kedua ini, message box stylenya dia akan memakai critical. Nah, kalau dia memakai critical berarti ikonnya akan muncul tanda silang dan berwarna merah. Terus kita lanjut ke message box yang ketiga. Untuk message box yang ketiga ini misalnya di sini 31, di sini 31,5. Apakah keluaran dari data ini? Mari kita cek. Pada message box yang ketiga ini dia muncul pesan masukkan nilai awal dan akhir yang valid. Berarti dari salah satu antara start value dan end value ini ada yang tidak valid. Berarti yang tidak valid yang ada komanya, yang desimal, dia tidak valid. Nah, pada message box yang ketiga dia message box stylenya adalah exclamation. Nah, kalau exclamation berarti ikonnya dia muncul tanda seru. Terus ada tanda menggunakan icon segitiga dengan tanda seru. Terus, nah untuk line yang ke-30 ini ada end if. End if itu untuk menandai akhir dari blok kode pernyataan if. Terus ada end so berarti untuk mengakhiri blok kode prosedurnya. Nah, terus ada end class berarti menandai akhir dari definisi kelas dalam bahasa pemrograman atau sebagai tanda bahwa definisi kelas telah diakhiri. Baik, berarti untuk function cek angka genap ini perbedaannya ada pada message box. Ada 3 message box. Yang pertama, tadi menggunakan message box style, maka dia akan ikonnya berwarna biru dan muncul pesan angka genap dalam rentang. Ini 30, ini 40. Dia muncul rentang angka genapnya dengan judul message box cek angka genap. Terus berikutnya message box yang kedua ini 1, di sini 1. Dia ikonnya tanda silang dengan warna merah. Berarti tidak ada angka genap dalam rentang yang saya tuliskan tadi. Seperti itu. Terus pada message box yang ketiga sini 1,5. Nah, pada message box yang ketiga ini dia ikonnya tanda seru dengan bentuk segitiga. Pesan pada message box yang ketiga ini masukkan nilai awal dan akhir yang valid. Berarti dari dua ini ada yang tidak valid. Nah, yang tidak valid ini yang pakai koma, nilai desimal, dia tidak valid. Seperti itu berarti untuk function cek angka genap ada style yang information, terus ada critical dan exclamation. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.